Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ode dengan NPM 0332311058, Prodi PG PAUD kelas 1B semester 1, Universitas Khairun, Kota Ternate. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah konsep dasar AUD, dosen pengampu Ibu Dr. Rosita Wondal, MPD. Topik yang akan saya bahas yaitu tentang Jean Piaget. Yang pertama, latar belakang Jean Piaget. Jean Piaget dilahirkan di Neuchâtel, Switzerland pada 9 Agustus 1896. Bapaknya bernama Arthur Piaget yang merupakan seorang profesor sastra dalam bidang sejarah, dan ibunya bernama Rebecca Jackson. Jean merupakan anak pertama yang suka berdikari dan berminat tentang ilmu alam. Beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 84 tahun, pada tahun 1981. Beliau memulai karirnya sebagai penulis pada usia yang teramat muda, yaitu 10 tahun. Setelah tamat sekolah menengah atas, Jean melanjutkan perjalanan ke University Neuchâtel. Beliau mendapatkan PhD pada usia 22 tahun. Jean mulai meminati psikologi di University Geneva. Tidak lama kemudian, beliau dilantik sebagai ketua psikologi. Dalam bidang psikologi, Jean merupakan salah satu tokoh yang amat penting ke abad 20. Latar belakang beliau ini memberikan banyak sumbangan kepada bidang psikologi. Setelah beliau bekerja dengan Binet bagi pembentuk ujian kecerdasan mental semasa bekerja dengan Binet, Jean tidak berminat untuk melihat hasil jawaban betul yang diberikan oleh kanak-kanak, tetapi lebih berminat untuk melihat pola-pola perlakuan yang ditunjukkan oleh kanak-kanak apabila mereka memberikan jawaban yang salah. Yang kedua yaitu teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif merupakan komprehensif tentang hakikat dan perkembangan kecerdasan manusia. Teori ini dikemukakan oleh psikologi perkembangan Swiss Jean Piaget 1896 sampai 1980. Teori ini berkaitan dengan hakikat pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia secara bertahap memperoleh, membangun, dan menggunakannya. Teori Piaget dikenal sebagai teori perkembangan. Bagi Piaget, perkembangan kognitif adalah reorganisasi progresif mental yang dihasilkan dari pematangan biologis dan pengalaman lingkungan. Dalam teorinya tentang perkembangan kognitif, Jean Piaget mengemukakan bahwa manusia menggali kemajuan melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap sensorimotor 0 sampai 2 tahun. Tahap sensorimotor meluas sejak lahir sehingga perolehan bahasa. Pada tahap ini, bayi secara progresif membangun pengetahuan dan pemahaman tentang dunia dan mengkoordinasikan pengalaman seperti penglihatan dan pendengaran dari interaksi fisik dengan objek seperti menggenggam, menghisap, dan melangkahkan. Yang kedua, tahap praoperasional 2 sampai 7 tahun. Selama tahap perkembangan kognitif praoperasional, Piaget mencatat bahwa anak-anak belum memahami logika konkret dan tidak dapat memanipulasi informasi secara mental. Peningkatan anak dalam bermain dan berpura-pura terjadi pada tahap ini. Yang ketiga, tahap operasional konkret 7 sampai 11 tahun. Perkembangan kognitif Piaget tahap ini terjadi antar usia 7 dan 11 tahun, masa kanak-kanak pertengahan dan pra-remaja, dan ditandai dengan penggunaan logika yang tepat. Tahap ini, proses berpikir anak menjadi lebih matang, dan seperti orang dewasa, mereka mulai memecahkan masalah dengan cara yang logis. Tahap operasional formal 11 sampai 15 tahun. Tahap terakhir dikenal sebagai tahap operasional formal, masa remaja awal hingga pertengahan, dimulai pada usia 11 tahun dan berakhir sekitar usia 14 sampai 15 tahun. Kecerdasan ditunjukkan melalui simbol-simbol logis yang berkaitan dengan konsep-konsep abstrak.
Bentuk pemikiran ini mencakup asumsi yang tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Pada titik ini, orang tersebut mampu melakukan penalaran hipotesis dan dedukatif. Pada masa ini, orang mengembangkan kemampuan berpikir tentang konsep-konsep abstrak. Piaget menyatakan bahwa penalaran hipotetis dedukatif menjadi penting pada tahap operasional. Formal jenis pemikiran ini melibatkan situasi hipotesis, bagaimana jika yang tidak berakar pada kenyataan, yaitu pemikiran kontrak faktual. Hal ini sering diperlukan dalam sains dan matematika. Anak-anak di usia sekolah dasar kebanyakan menggunakan penalaran induktif, namun remaja mulai menggunakan penalaran deduktif. Penalaran induktif adalah ketika anak menarik kesimpulan umum dari pengalaman pribadi dan fakta khusus. Remaja belajar bagaimana menggunakan penalaran deduktif dengan menerapkan logika untuk membuat kesimpulan spesifik dari konsep-konsep abstrak. Kemampuan ini dihasilkan dari kemampuan mereka untuk berpikir secara hipotesis. Piaget percaya bahwa anak secara aktif membangun pemahaman mereka tentang dunia melalui pengalaman dan interaksi mereka dengan lingkungannya. Dia mengusulkan agar anak-anak menggunakan skema asimilasi, akomodasi, organisasi, dan keseimbangan untuk memahami dunia di sekitar mereka. Yang ketiga, implementasi teori Jean Piaget dalam proses pembelajaran. Pada anak usia dini, termasuk pada tahap apakah mereka, dan bagi kalian, anak usia dini itu merupakan yang berumur berapa tahun? Anak usia dini, mereka yang berumur dari 0 sampai 6 tahun. Seorang anak usia dini masuk pada tahap sensori motor dan tahap praoperasional. Namun dalam PAUD, anak masuk pada tahap praoperasional. Pada tahap praoperasional ini, anak sudah mampu untuk menggambarkan dunianya melalui kata-kata dan gambar. Pada tahap ini, anak cenderung egosentris. Dia tidak mampu untuk memahami orang lain. Bagi mereka, dunia hanya berpusat kepada mereka, sehingga siapapun harus sama dan mengikuti mereka. Karena bagi mereka dirinya adalah pusatnya. Mereka kesulitan untuk memahami orang lain. Menggunakan pendekatan konstruktif. Konstruktif adalah proses pengembangan pemahaman melalui pengalaman sendiri. Sebagai seorang guru, kita harus bisa mengambil perhatian anak. Biarkan anak mencari sendiri suatu pemahamannya melalui pengalaman dia sendiri. Tidak mungkin seorang anak usia dini kita berikan pembelajaran seperti seorang anak SMA yang gurunya hanya menerangkan, membacakan, dan kemudian menyuruh untuk mengerjakan. Anak usia dini tidak akan bisa duduk tenang jika seorang guru melakukan pembelajaran secara menonton. Seorang guru harus mengambil perhatian muridnya. Bisa saja kita mengambil pembelajaran sambil bermain. Pertimbangan pengetahuan anak dan tingkat pemikiran anak. Seorang guru harus bisa mempertimbangkan kemampuan setiap anak dalam menerima materi pembelajaran. Tidak mungkin anak usia dini kita beri pembelajaran untuk anak kelas 3 SD karena pola pikir mereka sudah berbeda. Kemampuan mereka untuk menerima materi juga berbeda. Gunakan penilaian yang berkesinambung. Mengapa kita perlu melakukan penilaian yang secara berkesinambung? Karena perkembangan dan kemampuan seseorang itu akan terus berjalan. Jika kita hanya menilai pada hari ini saja, sedangkan pada hari ini seorang anak sedang tidak bersemangat karena satu hal, sehingga dia kurang mampu dalam sebuah kegiatan. Namun pada hari-hari sebelumnya, anak itu sangat bersemangat. Seorang guru jangan hanya menilai pada satu hari saja, karena itu tidak adil.
Tingkatkan kesehatan intelektual anak. Guru harus bisa memberikan suatu pembelajaran yang dapat meningkatkan intelektual anak. Jangan hanya sekedar mengajar untuk menghilangkan kewajibannya. Untuk mengajar, guru harus bisa memberikan pemahaman yang jelas dan nyata pada anak sehingga anak dapat berpikir secara nyata untuk terus meningkatkan intelektualnya. Ubahlah ruang kelas menjadi ruang eksplorasi dan penemuan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, guru jangan hanya memberikan materi yang menonton pada anak. Anak akan bosan. Guru bisa mencari beberapa trik bagaimana anak tidak merasa bosan ketika sedang kegiatan pembelajaran. Contohnya dengan cara bermain. Permainan apa sih yang cocok? Kita bisa menggunakan permainan mencari harta karun. Sebelum masuk kelas, kita bisa menaruh beberapa kertas yang telah berisikan gambar yang ingin kita ajarkan pada anak hari itu, atau sesuai tema. Misalkan kita ingin menjelaskan tentang binatang darat, kita bisa menyebarkan kertas yang telah berisikan gambar binatang darat di setiap sudut kelas. Biarkan anak bereksplorasi mencari sendiri kertas itu. Ketika salah satu anak sudah menemukannya, biarkan anak untuk menjelaskan gambar apa yang ditemukan. Anak mampu untuk mengucapkan berbagai kata. Perkembangan kognitif dan fisik motoriknya juga berkembang. Itulah materi saya tentang Jean Piaget. Sekian, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.